Mohon izin untuk mungkin kalau tidak terjadi gangguan sinyal, mohon untuk kamera ya, karena ini direkam, jadi tampilan wajah ibu-ibu yang cantik-cantik biar kelihatan begitu ya. Sayang disembunyikan karena kameranya bagus loh. Malu Bu Yus, belum mandi. Lo kan masih di sekolah pasti ya, belum pulang kah? Iya, jangan lepas-lepas baju dulu ya, nanti malu. Baik, saya mulai ya Ibu-Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya, luar biasa. Saya melihat semangat yang ingin mendengarkan atau ingin mendengarkan cerita, berbagi pengalaman ya. Di sini saya bukan sebagai satu-satunya sumber informasi, tapi saya hanya ingin berbagi apa yang sudah saya pelajari begitu ya di program Guru Penggerak begitu. Semoga ibu-ibu juga mendapatkan imbasnya apa ilmu yang saya dapatkan sehingga dapat diterapkan di lembaga Bapak Ibu semuanya. Dan tentu saja ini akan membawa kesejukan ya, harapan saya bahwa ini akan membawa nilai positif, membawakan hal-hal pengaruh yang sangat baik kepada anak-anak. Karena budaya positif ini harus kita gemakan kepada seluruh sekolah di Indonesia. Karena apa? Karena pola pendidikan kita harus mengalami transformasi pendidikan, ya. Transformasi pendidikan ini tidak hanya di lingkungan pendidikan formal yang lebih tinggi, misalnya SD, SMP, dan SMA, namun di PAUD pun itu sangat penting karena ini adalah pembentukan dasar nilai-nilai kebajikan dalam diri anak, maka ini sangat dibutuhkan. Baik, saya akan mulai, izin share screen. Baik. Mohon izin konfirmasi apakah sudah tampak slide-nya? Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih ya. Ini saya lihat ada tadi masuk Bapak, semoga Bapaknya bisa lebih dari satu, ini luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Daniel ya, Daniel Kristianto yang sudah hadir di ruang Zoom kita ini. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah ruang belajar kita, di mana ruang belajar ini kita manfaatkan agar tergali informasi-informasi terbaru ya, terutama di dunia pendidikan, di mana bagaimana kita mengimplementasikan agar pendidikan kita di lembaga kita menjadi lebih baik lagi. Di sini saya akan mendesiminasikan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Nanti akan saya bisa tuangkan lebih penjabar lebih luas lagi ya. Di sini saya akan memaparkan pemahaman tentang budaya positif. Sebelum kita masuk kepada materi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Nah, ice breaking dulu saya turunkan. Kita melakukan ice breaking dengan duduk aja. Tapi karena ini kegiatan Bapak Ibu kan tadi udah mengajar, mungkin sudah lumayan lelah ya, mungkin leher kaku, kaki kaku, tangan kaku gitu ya. Kita melakukan ice breaking sebentar ya. Oke. Sebetulnya ada di YouTube, tapi tidak usah saya tampilkan, lebih baik saya langsung praktekkan aja di depan kamera ya. Oke, sekarang Bapak Ibu coba tangannya, kedua jarinya, coba diremas-remas seperti ini.
Nah, coba kita mau lemaskan dulu otot-otot di jari-jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Sekarang coba leher kita tengokkan ke kiri. Nah, ke kiri gini ya. Kiri ya. Sambil dipegang daerah dagunya. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, pindah lagi. 5, 6, 7, 8. Nah, sudah. Kemudian kita mau arahkan ke bawah dan ke atas ya. Coba tangannya di belakang. Oke. Di belakang kita tundukkan ke bawah 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ke atas. 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang tangannya. Coba satu lagi tangan. Tangannya ke kiri, kalau ibu-ibu ke kanan ya. Ke kiri ya, saya ke kanan. Lalu tengok ke berlawanan arah, tengoknya dengan tangan. Yuk, hitung. 1, 2, 3, 4. Ganti lagi. 5, 6, 7, 8. Oke, siap. Oke, terima kasih. Sudah selesai breakingnya, saya akan lanjutkan. Hal pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu di sini, apa pengalaman luar biasa yang telah Bapak Ibu alami sebagai bu guru ya, selama menjadi guru? Silakan di kolom chat aja, pengalaman apa yang menurut Bapak Ibu berkesan begitu ya selama mengajar di sekolah. Tidak usah panjang-panjang pengalamannya, apa misalnya 2-3 kalimat saja. Saya ingin tahu pengalaman berkesan dari Bapak Ibu. Silakan dituliskan aja di kolom chat. Nih ya, di message sini. Nah, di apa? Tanda kotak di bawah itu dipencet. Ada chat. Nah, itu silakan bisa dituliskan di sana. Silakan saya berikan waktu 2 menit. Apa pengalaman luar biasa Bapak Ibu selama menjadi guru? Mungkin ada satu perwakilan yang mau menyampaikan secara verbal. Silakan yang lain juga menuliskan di chat. Satu orang, bisakah? Tidak usah tegang Bapak Ibu, kita kan di kalangan sendiri ya, nggak usah malu, nggak usah takut ya, karena ini kan teman-teman sendiri semuanya. Mungkin ada yang mau berbagi, satu aja orang. Baik, kalau belum ada chatnya silahkan dituliskan. Mungkin pengalaman Bapak Ibu dengan anak-anak yang lucu-lucu gitu ya, pengalaman lucu boleh, mungkin pengalaman yang menegangkan boleh, atau mungkin pengalaman yang ya bikin greget gitu ya, bikin greget ibu-ibu juga boleh. Silakan. Kalau disuarakan, kalau dibuat disampaikan secara verbal kayaknya lebih lebih ini ya, lebih enak ya ceritanya ya. Kalau dibuat 2-3 kalimat, silahkan kalau bisa dibuat 2-3 kalimat pengalamannya. Bu Nining mungkin mau menyampaikan pengalaman satu saja. Siapa Ya, Bu? Bu Nining siapa Bu? Saya dah. nggih jenengan. Pengalaman satu aja, pengalaman mengajarnya satu aja dengan anak apa yang berkesan? Menyenangkan sih Bu. Heeh. Seperti apa itu menyenangkan? Kegiatan Kalau apa? kegiatan di ketika morning activity, Mm-mm. pemberian pembelajaran Mm-mm. dengan apa namanya itu eksplorasi seperti itu. Mm-mm. Itu Mm-mm. menyenangkannya. Kalau pas Mm-mm. banyak sih, ada menyenangkan, ada khawatir, ada kegalauan, ada tingkatannya Bu. Nah, Kalau pas yang galau, mungkin yang galau bisa di-share. Gimana itu yang galau itu? kalau galau itu pas di awal-awal Bu. Oh iya, benar-benar. Iya, iya, semua mengalami ya, saya juga seperti itu karena
anak-anak ini baru dari rumah ya. Ya, betul. Itu kalau kita, itu gimana ya, nanti ketemu seperti ini. Terus menyenangkan. Nah, di akhir ini TKB, khawatir, wah Mhm. gimana ini anaknya, nyampe enggak nanti kelas 1? Oke enggak? Gitu. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Nining untuk sharing-nya. Ya, benar sekali bahwa pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah itu menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Dari mulai pengalaman menyenangkan, mengkhawatirkan sampai yang menjadi galau gitu ya. Terima kasih untuk sharing-nya. Saya lanjutkan. Baik, Bapak Ibu, kita ini ibaratnya seperti seorang petani. Jadi guru diibaratkan seperti seorang petani. Coba kita renungkan, petani itu mau menanam tanamannya sendiri aja, dia harus melihat musim, ya. Mungkin pada musim penghujan, para petani ini akan lebih banyak menanam tanaman yang suka air gitu ya. Misalnya padi, apalagi yang suka air ya, sayur-sayuran mungkin ya, atau mungkin cabai suka air nggak ya? Saya sendiri juga nggak terlalu paham dengan tanaman gitu ya. Nah, tanaman yang suka air. Nah, pada saat musim kemarau, petani juga akan mengkondisikan tanaman apa yang cocok untuk musim kemarau. Misalnya tanaman tebu ya, tanaman jagung itu kan tahan sekali dengan air ya, enggak dikasih air berminggu-minggu begitu ya, mereka kuat aja ya, tanaman itu menjadi kuat. Nah, kenapa petani bisa seperti itu, bisa tahu tanaman yang suka air, tidak air, kemudian bagaimana menanganinya supaya hasil hasil daripada pertaniannya nanti menjadi banyak, maka pasti dia akan memupuk, menyiram, merawat dan lain sebagainya. Nah, inilah ibaratnya kita sebagai pendidik, Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik seperti seorang petani, kita harus memahami anak didik kita. Kita harus memahami ini anak ini karakternya A, seharusnya diapakan ya anak ini. Lalu anak ini karakternya B, seharusnya aku bagaimana ya dengan karakter B ini dan C dan seterusnya. Nah, kita juga seperti seorang petani harus tahu bagaimana cara menumbuhkan anak, harus tahu bagaimana cara mendidik anak, mengarahkan anak agar anak ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Nah, inilah ibarat petani menurut Ki Hajar Dewantara, petani adalah contoh yang sangat baik ya, contoh yang sangat konkret dan contoh yang sangat sempurna menurut saya bagaimana dia bisa memperlakukan tanamannya dengan baik sehingga hasil akhir yang diharapkan adalah hasil tani banyak gitu ya, besar-besar, pastinya petani pasti menginginkan hal itu karena apa? Supaya dijualnya nanti dapat untung banyak ya kalau misalnya hasilnya banyak. Nah, ini adalah peran daripada pendidik seperti seorang petani. Nah, ini ada pertanyaan. Kira-kira Bapak Ibu silakan tulis di chat setuju atau tidaknya ya. Nomor 1 dulu. Nomor 1. Menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju nggak? Coba kirimkan tanggapan atau respon Bapak Ibu. Setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang nomor 1 dulu. Saya ingin tahu. Silahkan. Ya, dari Bu Ut mengatakan tidak ya, TK Dalanuddin tidak. Oke, ada lagi yang punya pendapat yang sama atau berbeda? Silahkan dituliskan. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah semuanya sama? Sama iya atau sama tidak ini? Baik, sekarang kita ke nomor 2 misalnya. Pemberian hukuman dengan hal positif. Oke, Bina Insan, saya bacakan dulu. Tidak, karena masih dalam taraf pembiasaan. Bagus, luar biasa. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, misalnya ini, diberi hukuman anaknya. Nah, itu menurut Bapak Ibu setuju nggak diberi hukuman seperti itu? Anak-anak kalau misalnya mau mendisiplinkan sikap-sikap yang kurang baik. Silahkan, bisa dituliskan. Oh, ini mungkin TK Bina Insan.
menjawab ini ya, menjawab nomor 2 ya. Oke, tidak. Terima kasih. Nah, sekarang yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Benar nggak sih? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Silakan Bapak Ibu yang belum mengetikkan. Boleh silakan mengetikkan. Tidak ada benar salah ya. Yang ada adalah kita aktif untuk bisa berkontribusi, itu aja. Baik, terima kasih. Dari Dahlanudin mengatakan benar. Bina Insan mengatakan benar bahwa penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, luar biasa. Terima kasih untuk aktivitas yang sudah Bapak Ibu lakukan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nanti jawabannya ya. Kita sama-sama tahu. Nah, ini adalah konsep budaya positif yang akan kita pelajari hari ini. Ada 8 budaya positif yang kita perlu pahami supaya kita dapat mengimplementasikan pada pendidikan anak usia dini, terutama kepada murid-murid kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. 5, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu, tadi di awal sudah saya singgung bahwa kita harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan ya. Ada hal-hal baru yang perlu kita ketahui agar kita dianggap supaya kita tidak dianggap ketinggalan zaman atau ketinggalan informasi, bahwa pendidikan kita, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Seperti seorang petani tadi ya, kita diibaratkan seorang petani yang mengetahui kebutuhan belajar setiap anak didik kita berdasarkan tahap perkembangannya, berdasarkan tahap perkembangan itu berhubungan dengan psikologis anak ya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di kurikulum Merdeka kita mempunyai satu tujuan pembelajaran kita adalah menuju kepada profil pelajar Pancasila. Itu adalah tujuan pendidikan kita. Nah, pembelajaran paradigma baru dengan prinsip berdiferensiasi ini merupakan prinsip yang sudah lama sebetulnya di dunia TK ya, terutama itu sudah banyak atau sudah lama kita terima pemahaman ini. Namun untuk pelaksanaannya mungkin kita belum melaksanakan secara penuh atau 100%. Mungkin ada yang baru 30, ada yang baru 40, 50 dan seterusnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini dihimbau atau kita didorong untuk melakukan sebisa-bisanya mencapai 100%. Ya, itu yang diharapkan di kurikulum Merdeka. Nah, paradigma baru ini untuk memahami lebih lanjut, Bapak Ibu saya ajak untuk membayangkan ya, Bapak Ibu sebagai katakanlah sebagai yang A gitu ya, sebagai A. Nanti bayangkan bahwa Bapak Ibu itu di depan Bapak Ibu ada seorang guru yang berinisial B begitu ya, berhadapan-hadapan. Nah, Bapak Ibu memegang sebuah benda di tangan ya, sebuah benda ini ya. Katakanlah benda ini dipegang oleh Bapak Ibu sebagai orang A tadi ya, sebagai A. Kemudian orang yang berinisial B tadi mau merebut apa? Merebut benda yang ada di tangan Bapak Ibu sini. Kira-kira ini Bapak Ibu harus mempertahankan ya, memperjuangkan ya benda ini ya, jangan sampai Bapak Ibu kecolongan gitu ya. Nah, apa upaya Bapak Ibu untuk mempertahankan? Pasti juga ada upaya dari orang B untuk mengambil ya, misalnya membujuk, merayu, mungkin kasih iming-iming ya, dikasih ini A, B, C dan dikasih apapun. Nah, seandainya bujukan orang B itu berhasil, maka Bapak Ibu pasti memberikan benda ini ke dia. Oke, saya setuju, saya berikan ini ke kamu. Nah, seandainya bujukan dan semua yang dikatakan oleh B itu tidak mempan di hati Ibu semua, jadi ini tetap menjadi
pertahanan Bapak Ibu semua. Benda ini tetap Ibu-Ibu pegang. Nah, kira-kira siapa yang ngontrol benda ini? Nah, yang menjadi pengontrol benda ini siapa? Orang yang membujukkah atau kita sebagai A yang memegang benda ini? Coba silahkan bisa dijawab dengan verbal cepat. Siapa yang mengontrol? B atau A yang mengontrolnya? Mengontrol benda ini. Adakah yang bisa membantu saya? Siapa kira-kira? Yang B atau yang A? Salah tidak apa-apa Bapak Ibu, tidak ada unsur salah atau benar di sini. Nah, silakan bilang aja nggak apa-apa atau ketik. Silakan ketik kalau memang ada bisa diketik. A atau B yang menjadi kontrolnya? Yang menjadi pengontrolnya adalah A. Apakah A, B, atau KB? Nah, Bapak Ibu, ini yang menjadi pengontrol adalah siapa yang menyerahkan benda ini. Benda ini merupakan benda yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Kalau orang tersebut tidak menyerahkan A, maka A akan tetap mempunyai benda ini. Begitu ya. Nah, itu adalah sebuah ilustrasi supaya Bapak Ibu bisa memahami lebih lanjut apa yang akan saya sampaikan. Nah, di sini ada ilusi, miskonsepsi tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini adalah pemikiran yang keliru. Guru mengontrol murid. Memang pada pendidikan masa lalu mungkin ini menjadi utama bahwa guru sebagai pengontrol murid. Tapi di paradigma baru ini Bapak Ibu harus memikirkan hal yang baru. Jadi apakah ini bermanfaat di kelas Bapak Ibu? Kemudian yang kedua, ilusi yang kedua adalah semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, tadi sudah ada yang menjawab bahwa semua penguatan atau semua hadiah yang positif itu akan bermanfaat. Nah, ternyata anggapan yang disampaikan oleh Dr. William Glasser ini bahwa semua penguatan yang positif itu ternyata tidak semua bermanfaat ya. Jadi kita harus benar-benar memilah dan memilih ya, memilah dan memilih bagaimana menguatkan sesuatu yang positif itu agar bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini pandangan yang sangat tradisional sekali ya, karena memang anggapan kita apalagi seorang dari budaya Jawa mengatakan bahwa oh orang dewasa itu atau orang tua atau orang yang kita anggap paling tinggi derajatnya atau usianya, maka dia yang berhak memaksa tingkah laku kita atau memaksa apa yang harus dilakukan yang menurut beliaunya harus dilakukan seperti itu. Nah, ternyata anggapan itu keliru ya Bapak Ibu. Di pendidikan modern ini anggapan itu sudah tidak berlaku lagi. Nah, yang keempat ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Ini kita juga harus hati-hati bahwa tidak semua kritikan dan kita membuat orang itu merasa bersalah dengan kata-kata kita supaya orang itu membuat bersalah itu tidak menguatkan karakter orang atau tidak menguatkan karakter peserta didik kita. Terutama mungkin kita kadang-kadang lupa keceplosan. Nah, kok ditaruh sini? Kenapa kamu taruh sini dan lain sebagainya. Nah, sepertinya itu adalah tanda kutip sikap-sikap membuat perasaan anak merasa bersalah gitu ya. Padahal itu tidak menguatkan karakter mereka. Nah, ini adalah ilusi yang keliru di dalam kita memahami dunia pendidikan menurut Dr. William Glasser. Nah, kita maju kepada poin yang kedua, disiplin positif. Nah, pertanyaan utama dari disiplin positif. Apa makna disiplin menurut Bapak Ibu? Pemahaman disiplin. Nah, menurut Bapak Ibu, pemahaman disiplin itu seperti apa sih? Disiplin itu boleh saya tahu? Silahkan diketikkan pengalaman anggapan disiplin. Apa menurut Bapak Ibu disiplin itu? Apakah disiplin itu hukuman? Apakah disiplin itu menata perilaku yang dimaksud? Apakah disiplin itu
membuat apa ya, membuat jerah dan lain sebagainya. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Coba, silahkan. Mungkin ada yang mau menyampaikan secara verbal, boleh silahkan. Bisa buka mic-nya, bisa menyampaikan. Atau silakan ketik di kolom chat. Dari TK Dahlanudin, luar biasa. Terima kasih Bu sudah aktif dalam ruang chat room. Menata perilaku. Ya, ada lagi? Ada lagi memiliki pendapat yang berbeda? Baik. Terima kasih untuk yang berpartisipasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini dia. Budaya positif, disiplin positif itu adalah memiliki makna belajar menurut Danny Gausen. Memiliki makna belajar yang memiliki arti disiplin diri ya, untuk diri sendiri sebetulnya. Disiplin itu maknanya belajar untuk diri sendiri. Nah, disiplin positif ini kelanjutan daripada disiplin diri sendiri itu, jadi mengangkat suatu potensi dalam diri kita yang membuat kita menjadi disiplin. Nah, apa hubungannya dengan nilai-nilai kebajikan kebajikan yang kita akan pelajari bersama juga? Nah, nilai kebajikan ini ada motivasi intrinsik dan ada motivasi eksternal ya, internal dan eksternal. Nah, disiplin diri ini sangat dipengaruhi dengan motivasi internal. Tanpa ada motivasi internal, maka disiplin diri tentu saja tidak akan bisa terwujud. Nah, bagaimana kita menciptakan motivasi internal ini pada diri anak-anak kita supaya anak-anak kita memiliki rasa disiplin yang muncul dari dalam hatinya dan muncul dari dalam keinginannya sendiri. Kita akan pelajari lebih lanjut. Kita pahami dulu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah kesepakatan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, ini adalah nilai-nilai universal, nilai-nilai umum, nilai-nilai kebajikan umum yang kita tanamkan dalam diri anak-anak kita. Seperti apa? Seperti yang ada dalam profil Pancasila. Kita tahu bahwa profil Pancasila memiliki apa namanya memiliki ada beberapa hal ya karakter yang dikembangkan di dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 karakter, yaitu 1 beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bernalar kritis, ketiga berkebinekaan global, keempat bergotong royong, dan yang keenam kreatif. Ini ada dalam profil pelajar Pancasila. Lalu ada organisasi lain juga menerapkan nilai-nilai positif, misalnya di PYP, Ibu Primary Years Program. Itu banyak sekali, ada berapa ini ya? Mungkin ada belasan ya, toleransi saya sebutkan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, dan seterusnya. Nah, ada organisasi lain yang mengatakan ada 9 karakter yang harus ditumbuhkan dalam diri anak-anak. Apa 9 pilar karakter tersebut? 1 adalah cinta Tuhan. Nah, yang kedua misalnya menciptakan kemandirian, bertanggung jawab, jujur atau amanah, kemudian menghormati, diplomatis, sopan santun, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bentukan-bentukan daripada kesepakatan atau nilai-nilai yang dipahami oleh suatu organisasi, yang diterapkan dalam suatu organisasi. Itu nilai-nilai kebajikan universal. Kita pahami dulu nilai-nilai ini. Nanti saya akan setelkan atau saya akan tontonkan setelah akhir daripada kegiatan kita. Nah, kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Nah, bila di sekolah Anda, misalnya sekolah Bapak Ibu, tidak ada aturan yang memberikan surat, teguran, kemudian karena Bapak Ibu sering terlambat, ataupun Bapak Ibu rajin katakanlah, rajin datang pagi, menghargai karyawan, namun tidak ada penghargaan pada saat Bapak Ibu datang pagi. Nah, kira-kira apakah
Bapak Ibu akan tetap berlaku sama walaupun Bapak Ibu misalnya satu tidak mendapatkan penghargaan, tetap datang pagi, ataukah mungkin Bapak Ibu datang pagi oleh karena tidak mau ada masalah, nanti ditegur dan lain sebagainya. Kira-kira uh, seperti itu, apakah pernah kita lakukan? Tentu saja mungkin pernah kita lakukan. Saya pun pernah melakukan seperti itu. Tapi kita harus pahami bahwa sebenarnya kebutuhan apa sih yang ingin terpenuhi daripada sikap-sikap kita atau perbuatan kita, itu pasti ada alasannya. Ya, kita melakukan A pasti ada alasan A. Kita melakukan B pasti juga ada latar belakang dan alasannya. Nah, keseluruhan tindakan manusia itu memiliki tujuan, benar seperti yang saya sampaikan tadi ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik. Kita punya alasan dan lain sebagainya. Ini merupakan kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh diri kita pada saat kita melakukan sesuatu. Oke, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia? Di sini ada saya akan sampaikan, jabarkan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana supaya manusia bisa bertahan hidup? Pasti membutuhkan makan, ya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu kebutuhan manusia untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Nah, ada rasa diterima, dipedulikan, ingin berbagi, ya, kemudian kerjasama dengan kelompok, kerjasama dengan teman, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini merupakan kebutuhan daripada rasa ingin diterima maupun kasih sayang. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan manusia tentang penguasaan, yaitu harga diri. Pasti setiap manusia merasa punya harga diri, ya. Kemudian ingin menjadi pemimpin, ya, ingin diakui, ingin disegani dan dihormati. Ini adalah kebutuhan akan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan. Bagaimana sih kebebasan yang diinginkan oleh manusia? Ingin mandiri, ya, ingin memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi dia ingin bebas mengendalikan diri sendiri, tidak disetir dengan segala aturan-aturan yang terlalu mengikat, tidak mau disetir dengan segala bentukan-bentukan instruksi yang terlalu mengikat. Jadi kebebasan inilah sangat dibutuhkan oleh manusia. Yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan ini apa aja yang menjadi bentukan dalam diri manusia? Misalnya ingin bermain, sikap humoris, ya, bercanda, tertawa, seru-seruan, dan lain sebagainya. Nah, 5 kebutuhan inilah yang mendasari semua tindakan manusia. Baik pada saat tadi di awal saya sampaikan, misalnya dia datang pagi karena ia malas menghadapi teguran-teguran, akhirnya dia datang pagi misalnya seorang karyawan. Kemudian dia juga ingin datang pagi karena memang dia harus ingin datang pagi, karena dia harus lebih pagi daripada murid-muridnya, ada yang beranggapan seperti itu. Maka semua latar belakang inilah yang mendasari Bapak Ibu atau kita semuanya untuk bertindak. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini kita akan masuk kembali kepada motivasi perilaku manusia. Nah, ini tadi ya, menghindari tindakan atau hukuman itu memiliki motivasi eksternal maksudnya. Kemudian kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ya, karena manusia ingin mendapatkan penghargaan maupun hadiah, katakan seperti itu, maka itu masih menjadi motivasi eksternal dalam diri manusia. Coba bandingkan yang ketiga, menjadi orang yang ingin menghargai dirinya sendiri dan memiliki nilai-nilai yang dipercayai sendiri, maka orang tersebut sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Dan ini dikaitkan, kalau kita kaitkan dengan di awal tadi, dengan sikap-sikap datang pagi dan lain sebagainya, maka dapat kita simpulkan bahwa Bapak Ibu sekarang posisinya berada di mana dari kelima contoh tadi ya, dari kelima contoh lagi. Apakah Bapak Ibu sering berada di posisi melakukan perilaku oleh karena motivasi
eksternal atau karena motivasi internal. Nah, ini yang perlu kita gali dalam diri kita sendiri. Kita gali dalam diri kita sendiri dulu, nanti kita akan belajar menggali potensi itu dalam diri anak didik kita. Baik, apa yang disampaikan tadi sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kita tahu Bapak Ki Hajar Dewantoro adalah Bapak Pendidikan Nasional kita yang pertama. Beliaulah yang mencetuskan Merdeka Belajar ya. Filosofinya sangat membantu pada proses pendidikan pendidikan di proses pendidikan guru penggerak dan juga pada kurikulum merdeka yang sedang kita jalankan sekarang. Bapak Ki Hajar Dewantoro merupakan contoh atau teladan bagaimana dia atau beliau bisa memperlakukan peserta didik maupun anaknya sendiri, bagaimana beliau menghargai, bagaimana beliau juga bagaimana memotivasi, karena ada sekolah yang mereka atau yang beliau sekolah yang dicetuskan oleh beliau adalah taman siswa. Di sana kita bisa melihat bagaimana taman siswa dan taman indria untuk anak PAUD ya, taman indria itu boleh bertumbuh dan menerapkan prinsip-prinsip belajar dengan sangat menyenangkan dan merdeka. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa seorang yang merdeka itu adalah seorang yang lepas dari perintah dan juga cakap memerintah diri sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa seseorang itu tidak terperintahkan menurut beliau adalah seorang yang merdeka. Nah, kira-kira Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu memiliki atau mungkin merasakan ada seseorang atau dalam diri Bapak Ibu sendiri misalnya saya disuruh oleh misalnya pimpinan saya untuk melakukan A, B, C, D. Kira-kira dia bebas sebagai orang merdeka atau sebagai orang yang diperintah? Kira-kira seperti apa? Orang yang mengandalkan atau dia bergerak oleh karena arahan, bergerak oleh karena motivasi, bergerak oleh karena disuruh. Nah, kira-kira tipe orang seperti ini itu orang yang merdeka apa tidak ya? Kira-kira bagaimana menurut Bapak Ibu? Orang yang merdeka kah? Orang yang disuruh-suruh, dia harus melakukan A, harus melakukan B, harus melakukan C. Kira-kira ini orang yang merdeka malah orang yang terkungkung atau yang terkurung gitu ya. Dari definisi ini kita bisa melihat bahwa orang yang merdeka, ya benar sekali dari Bu Nur, bahwa orang yang disuruh-suruh itu orang yang tidak merdeka. Luar biasa, terima kasih. Benar sekali bahwa kita bisa merenungkan diri sendiri. Posisi kita itu di mana sih? Kita ini menjadi orang sudah merdeka apa belum sih? Nah, kalau kita belum menjadi orang yang merdeka, berarti tindakan kita masih sering disuruh, berarti itu masih belum merdeka ya. Karena kita masih tergantung begitu dengan suruhan orang, dengan tindakan orang, kita masih bergantung. Tapi kalau orang yang merdeka, dia dengan sadar, dia dengan disiplin diri, dia melakukan segala tugasnya, dia melakukan apa yang terbaik, yang harus dia lakukan, maka itulah kemerdekaan. Nah, di sini Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa dia cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Nah, orang merdeka itu cakap, pinter, memerintah dirinya sendiri, bukan cakap pinter memerintah orang lain ya Bapak Ibu, jangan dibalik ya. Jadi orang merdeka itu cakap memerintah diri sendiri, bukan memerintah orang lain. Nah, ini kita pahami bahwa kemerdekaan itu merupakan suatu bentuk yang harus kita miliki dulu, setelah itu kita bisa memerdekakan orang lain. Nah, konsep merdeka saya kira semoga sudah menjadi hal yang sangat dipahami ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kita mendidik anak-anak, mungkin secara tidak sengaja kita melakukan ketiga hal. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan ketiga hal ini, tapi dengan tidak disengaja maupun disengaja ya. Misalnya dengan hukuman. Nah,
ciri-ciri kalau kita menghukum murid itu seperti apa? Ya, seperti kalau hukuman itu atau jenis hukuman itu tidak direncanakan, tiba-tiba kita lakukan aja. Anaknya disuruh apa yang tidak disepakati bersama. Jadi itu bisa kita golongkan pada ranah hukuman. Kemudian siswa tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa yang dia terima hukuman ini, ya dia harus jalani karena memang kita diperintah oleh guru kita, katakanlah seperti itu ya. Sifatnya hanya satu arah, hanya guru yang memiliki kuasa itu tadi ya. Guru memiliki kuasa mengontrol itu tadi yang harus kita ubah. Itu tidak akan memberikan kemerdekaan pada diri anak ya. Itu merupakan hukuman, bisa hukuman fisik maupun hukuman secara verbal, bisa jadi ya. Kita mungkin mengatakan dengan verbal atau menyakiti teman atau menyakiti murid dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, itu tadi merupakan hukuman verbal juga. Nah, apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu juga suatu hukuman, tapi hukumannya itu terencana. Terencana itu dalam arti disepakati. Misalnya, Bapak Ibu ingin anak-anak itu merapikan alat bermain setelah digunakan, katakanlah seperti itu. Nah, kita bisa bersepakat dengan anak-anak. Kira-kira kalau misalnya anak-anak tidak merapikan, apa yang dilakukan oleh anak-anak, misalnya hukuman apa atau mungkin apa yang harus kamu lakukan supaya kamu ingat akan tugasmu merapikan mainan, misalnya gitu. Jadi hukuman atau bentuk sanksi itu kita sepakati bersama siswa atau murid ya di situ. Itu ada dalam ranah konsekuensi dan memang siswa akan menerima konsekuensi dengan rasa tidak nyaman, tapi itu jangka pendek aja tidak nyamannya. Namun pada hukuman memiliki ketidaknyamanan jangka panjang karena apa? Mungkin ada rasa marah dalam diri anak itu, ada rasa dendam, ada rasa tidak suka. Karena apa? Karena dia tidak siap untuk menghadapi hukuman-hukuman yang diberikan kepada gurunya. Ada rasa berontak juga. Nah, ini adalah perbedaan. Nah, sekarang kita membicarakan yang restitusi. Restitusi itu bagaimana, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan suatu kondisi pada siswa untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada proses kolaborasi, ada proses dialog dengan anak supaya anak menyadari kesalahannya. Dia tidak mau misalnya merapikan mainannya, dia tidak mau misalnya dia sudah membuang mainan, melempar mainan, tapi dia tidak mau mengambil kembali mainannya. Misalnya kita minta untuk mengambil lagi apa yang sudah dia buang atau dia lempar begitu ya, dia tidak mau. Nah, di sini ada dialog di mana anak-anak kita sadarkan bahwa tindakannya adalah tindakan yang tidak baik, katakanlah seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah memang anak melakukan sesuai dengan tergeraknya hatinya ya, setelah kita sadarkan tergerak hatinya untuk bisa melakukan yang kita mau. Nah, ini ada tekniknya Bapak Ibu untuk bisa melakukan restitusi ini supaya anak bisa bergerak sesuai dengan harapan kita. Nah, sekarang pada fase yang kelima yaitu 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu 5 posisi kontrol ini pernah dilakukan oleh Ibu, Bapak semuanya ya, Ibu-ibu guru ya. Semuanya pasti melakukan dalam posisi apa? Penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, kelima hal ini yang perlu Bapak Ibu pahami nanti adalah Bapak Ibu sangat-sangat diharapkan untuk bisa menjadi posisi kontrol sebagai manajer ya. Setelah diseminasi ini, mohon mungkin Bapak Ibu bisa belajar kembali untuk bisa menjadikan posisi kontrol Bapak Ibu sebagai guru ataupun kepala sekolah sebagai manajer, bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah atau sebagai teman atau sebagai pemantau, tapi sebagai posisi manajerlah yang menjadi penguatan karakter dalam diri anak-anak didik kita. Bagaimana sih kita bisa memposisikan sebagai manajer? Nah, kita akan lanjutkan untuk lebih lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu ada contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana kita menerapkan
posisi kontrol kita ya, posisi kontrol sebagai penghukum, pembuat. Nah, ini ada contoh, misalnya guru berbuat seperti ini, menghardik misalnya ya, tapi saya kira guru-guru PAUD tidak akan melakukan itu ya, seperti menghardik, menyakiti, menunjuk-nunjuk ya, kita bebas dari hal tersebut ya. Kemudian yang kedua, misalnya membuat rasa bersalah. Nah ini, mungkin kita pernah melakukannya. Guru berbuat seperti ini, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam terhadap sikap-sikap daripada anak. Nah, kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu, contohnya ya, ini contoh aja. Kamu sudah mengecewakan, kamu berbuat seperti ini, kamu kok bisa sih berbuat seperti ini. Nah, itu kata-kata yang mungkin kita sampaikan atau kita perbenarkan kepada anak. Lalu hasilnya bagaimana jika pembuat merasa bersalah ini? Maka yang terjadi adalah mungkin ada penyangkalan dalam diri anak. Mungkin suatu saat anak akan berbohong. Enggak kok, aku enggak melakukan itu, aku enggak lempar, aku enggak pukul, dan sebagainya. Nah, kalau memang tidak ada saksi yang lain yang menguatkan atau menyampaikan benar tidaknya, maka kita pasti tidak tahu apa yang terjadi, gitu ya. Jadi dia akan menyembunyikan perbuatan-perbuatan atau sikap-sikapnya yang mungkin tadi itu berbuat salah atau melanggar hukum. Ini ada di posisi pembuat merasa bersalah. Sekarang bagaimana dengan posisi teman? Nah, posisi teman misalnya kita itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-murid kita. Misalnya murid kita katakanlah tidak mau merapikan mainan misalnya. Nah, kita tanya kenapa tidak mau merapikan, hanya diam aja, terus kita membuat alasan, kamu capek ya, kemarin kamu tidur jam berapa? Kamu nggak sempat ini dan begitu. Misalnya kamu nggak ingin merapikan alat mainmu. Ya udah kalau memang kamu capek, kamu boleh misalnya duduk di samping atau mungkin kalau capek Bu Guru bantu ya supaya nanti cepat selesai. Nah, seperti itu adalah posisi-posisi bagaimana kita menjadi teman, kita membantu membereskan, kita memaklumi tindakan anak, tapi belum ada tindakan bagaimana anak menyadari bahwa itu adalah kesalahannya. Jadi apa yang terjadi hasilnya? Hasilnya bahwa anak itu akan menjadi tergantung sama ibu. Lain kali pada saat dia tidak mau merapikan lagi, dia minta, Bu ayo bantu, ayo bantu. Pada saat dia tidak mau melakukan hal apa lagi, aku nggak mau melakukan sendiri, Ibu ayo bantu, bantu. Nah, ini adalah sikap ketergantungan daripada posisi teman tadi. Nah, kalau misalnya di posisi pemantau ini kita guru berbuat, menghitung, dan mengukur. Apa yang dikatakan misalnya pada murid, gini, apa aturan yang kita sepakati atau mungkin peraturannya misalnya harus datang pagi ke sekolah, terus anak terlambat, katakan lu kan kita jam 7 udah masuk, yuk kamu datang terlambat kenapa dan lain sebagainya. Nah, aturan-aturan ini mungkin untuk yang PAUD mungkin tidak terlalu tergaris ya, tidak terlalu tergaris dalam arti kita tidak mempersoalkan itu gitu ya. Karena memang ini adalah taraf-taraf di mana anak berlatih untuk datang, berlatih untuk bisa berproses di sekolah, tapi posisi pemantau ini mungkin bagi guru PAUD lebih ditekankan pada kita bisa mengamati perilaku anak saat dia berinteraksi dengan murid-murid yang lain. Bagaimana dia bisa melakukan posisinya, anak ini melakukan tindakan-tindakan yang positif, tidak memukul, tidak melempar, atau mungkin tidak apalagi ya sama teman yang sering menendang dan lain sebagainya. Kita mungkin di posisi pemantau seperti itu ya, sebagai guru-guru PAUD. Nah, inilah posisi yang terakhir sebagai posisi manajer di sini. Nah, di sini kita perlu mengajukan banyak pertanyaan, berdialog ya, untuk bisa memposisikan posisi manajer kita berfungsi. Misalnya, apa yang harus kita yakini, apa yang kita yakini maksudnya di sini yang baik itu yang bagaimana ya, kalau misalnya anak itu berbohong atau mungkin dia memukul dan sebagainya, apakah memukul itu tindakan salah atau benar? Kita tanyakan kepada anaknya lagi, kalau salah, misalnya salah, oke. Kalau salah berarti apa yang kamu lakukan? Kalau sudah bersalah, kita tanya lagi, apa yang kamu lakukan supaya kamu bisa berteman lagi dengan yang lain. Nah, mungkin pertanyaan itu akan membuat anak berpikir bagaimana
dia memperbaiki kesalahannya dan bagaimana dia harus bersikap untuk menebus kesalahannya ya, mungkin dengan minta maaf dan lain sebagainya. Nah, ini adalah posisi manajer yang perlu kita lakukan di dalam kita mendampingi anak-anak didik kita. Nah, ini adalah tindakan dan apa namanya perlakuan ya, tindakan guru, dan ini adalah di sisi sebelah kanan ini adalah Bapak Ibu menebak apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, misalnya suruh menulis ya, saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Coba silakan diketik. Misalnya disuruh mencatat 100 kali ya di buku. Mencatat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Silahkan dituliskan. Salah enggak apa-apa Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu hukuman apa? Apa? Konsekuensi. Bu Nur, konsekuensi. Disuruh menulis apa 100 kali konsekuensi. Oke, terima kasih. Yang lainnya, apakah sama atau ada jawaban yang lain? Hukuman, Bu Yus. Hukuman. Oh iya, Bu Eva. Terima kasih sudah hadir. Ini adalah hukuman nomor 1. TK Dalanudin, hukuman. Ya, kenapa hukuman ya? Kenapa hukuman? Apa konsekuensi? Ayo. Kira-kira tadi ciri-cirinya konsekuensi itu adalah kesepakatan antara murid dan guru. Kalau hukuman, guru murid tidak tahu akan apa yang terjadi. Dia lalu disuruh aja sama bu guru. Kira-kira saya datang terlambat 100 kali itu kira-kira hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Ya, baik. Ada jawaban hukuman dan konsekuensi. Kita simpan dulu, nanti jawabannya kita akan buka. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. 2 kali disuruh lari mengelilingi lapangan basket. Apa hukuman, apa konsekuensi? Silakan bisa dituliskan. Monggo yang lain yang belum jawab. Disuruh keliling lapangan basket, hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih. Siapa ya? Pak Edi ini konsekuensi. Bu Fia ya? Pak Edi ini ya? Bu Fia. Oke, konsekuensi. Kita simpan dulu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali. Tidak menggunakan masker karena tidak menggunakan masker di sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman karena dicoret-coret. Nah ini, misalnya nih anak-anak nih ya, anak PAUD nih. Misalnya temennya lagi nulis-nulis terus dicoretin gitu ya. Kira-kira menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan hukuman apa konsekuensi ya? Misalnya anaknya dicoret-coret. Konsekuensi, Bu Ya, Yus. konsekuensi. Baik. Nah, Bu Ayu konsekuensi, Bu Eva. Oke, Bu Dalanudin konsekuensi, Bu Kusnu konsekuensi. Terima kasih. Baik, kita simpan dulu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja. Nah, nih kalau anak-anak bersihkan, kalau tumpah air di lantai, di meja, kesenggol ya. Nah, kemudian ya membersihkan airnya yang ditumpahkan. Kira-kira itu konsekuensi atau hukuman ya? Konsekuensi. Ya, dari Dalanudin konsekuensi. Dari Bu Fia konsekuensi. Bu Eva konsekuensi. Baik, terima kasih. Kita simpan. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini mungkin peraturan ya. Tidak menggunakan sepatu hitam, kemudian karena mungkin tergesa-gesa salah ambil sepatu gitu ya. Kemudian anaknya disuruh ini dihukum gitu. Saya kok bilang hukuman. Disuruh mengenakan sepatu seharian, tidak menggunakan sepatu ya. Nah, ini menggunakan, tadi udah saya sebutkan ya. Oke, kita lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, udah tadi ya, mengelilingi. Baik. Oke, kita buka dulu jawabannya. Nah,
Lari 100 kali merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket, hukuman. Push up 15 kali, hukuman. Menggantikan kertas teman yang dicoret-coret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air adalah konsekuensi. Kemudian murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam merupakan hukuman, dan yang terakhir adalah merupakan konsekuensi. Nah, dari sini saya harapkan Bapak Ibu semakin peka ya, peka antara hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini ada rambu-rambu apa yang dimaksud hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu tindakan yang menyakitkan di sini. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, memang harus dilakukan. Karena apa? Adalah imbas daripada perbuatannya sendiri, seperti tadi menumpahkan air. Nah, konsekuensinya ya dia harus membersihkan karena dia yang menumpahkan airnya sendiri gitu ya. Kemudian yang berikutnya hukuman adalah membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka waktu lama, sedangkan konsekuensi sama, membuat tidak nyaman tapi dalam waktu jangka pendek saja. Kemudian yang berikutnya anak membenci kedisiplinan, kan dianggap bahwa disiplin itu adalah sebuah hukuman, bentuk hukuman dan hukuman. Maka anak sangat membenci yang namanya disiplin pada akhirnya. Karena dia yang pahami bahwa yang namanya disiplin itu adalah penghukuman. Tapi lain jika kita memperlakukan dengan konsekuensi, maka anak menganggap bahwa itu adalah stimulus buat dia untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Kemudian yang menghukum lagi mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri. Yang konsekuensi mendorong anak mudah menyesuaikan diri dan lain sebagainya ya. Ini adalah perbandingan antara hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu bisa secara pintas bisa membaca sampai ke bawah. Nah, sekarang kita masuk pada restitusi. Sebelum kita masuk restitusi, perlu saya berikan pemahaman di awal bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat ya. Kita harapkan mereka memiliki karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah bentuk daripada restitusi yang wajib atau perlu kita terapkan, kita pelajari, implementasikan di dalam kita mengajarkan kepada anak-anak. Nah, ini adalah sebetulnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, saya bacakan yang restitusi ya, karena tadi sudah ada penghukuman dan konsekuensi. Kalau penghukuman itu identitas, kita membentuk identitas gagal dalam diri murid. Ya, kalau bentuknya penghukuman, maka kita membentuk identitas gagal, baik pada murid, mungkin pada anak kita sendiri, mungkin pada orang lain ya. Itu kita sudah membentuk identitas gagal. Nah, identitas sukses itu ada di bentuk disiplin, konsekuensi, dan restitusi. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi kita membuat anak netral ya, tidak ada rasa sakit hati, tapi dia mengakui bahwa itu perbuatan yang harus dia lakukan, sanksi yang harus dia jalani begitu. Nah, kalau restitusi maka anak ini akan lebih bergerak ke arah positif, dia akan lebih terdorong melakukan hal-hal yang positif, terdorong melakukan hal-hal yang lebih baik. Kalau restitusi itu dampaknya seperti itu, seperti ini. Murid akan mendapatkan penguatan, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah ya, tidak disalah-salahkan anaknya, tapi fokus bagaimana memecahkan masalah tersebut. Terus apa yang diyakini anak, nah ini keyakinan itu kita akan bisa lakukan pada saat nanti kita bicara tentang kesepakatan kelas ya. Oke, dari sini. Ada video yang ingin saya putarkan supaya untuk menguatkan tentang makna dari
Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik, terima kasih sudah menyimak bagian daripada 5 posisi kontrol. Nah, kita masuk kepada poin yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita ingin supaya anak-anak memiliki nilai-nilai positif, nilai-nilai kebajikan umum yang bisa diterapkan di kelas-kelas kita. Nah, kita bisa membentuk melalui keyakinan kelas. Kita pahami dulu, apa sih keyakinan kelas itu? Nah, ini mengapa keyakinan dibuat bukan peraturan kelas ya. Kata keyakinan itu lebih kita angkat daripada kata peraturan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, coba beberapa contoh yang akan saya berikan seperti mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm pada saat kita berkendara roda 2, ada peraturan ya. Karena apa misalnya? Satu, nanti kita jawab bersama-sama. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, jaga pada saat COVID. Nah, mungkin karena peraturan itu dibuat karena memang jangan sampai dilanggar begitu ya, ada aturannya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Nah, karena memang ada peraturan di sekolah datang terlambat tepat waktu pada pukul 7 pagi misalnya. Nah, itu semua adalah peraturan-peraturan yang dibuat atau dikerjakan dengan satu arah ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai keyakinan yang universal tadi. Apakah ada nilai-nilai keyakinan universal yang ada di dalam peraturan-peraturan tersebut? Nah, kita akan gali lebih jauh lagi. Di sini ada 2 contoh Bapak Ibu, yang mana merupakan keyakinan kelas. Ini ada contoh ya. Contoh di sini ada TK Dharma Wanita, yang di sini katakanlah punya sekolah Bapak Ibu, misalnya sekolah TKA ya. Kesepakatan kelasnya berbunyi seperti ini TKA. Sedangkan di sini TK Dharma Wanita, kesepakatan kelasnya berbunyi B seperti ini. Kira-kira
sekolah yang mana yang benar-benar melakukan kesepakatan kelas, yang benar sesuai dengan kesepakatan kelas, sesuai dengan rambu-rambunya. Apakah TK Dharma Wanita, apakah TKA? Silahkan bisa dilihat Bapak Ibu untuk kesepakatan kelasnya. Silahkan dituliskan. Di sini ada pengisian link umpan balik ya Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu nanti kita menyelesaikan hingga akhir, mohon untuk bisa mengisi link umpan balik. Silakan Bapak Ibu, apakah yang Dharma Wanita yang sesuai dengan rambu-rambu kesepakatan kelas ataukah sekolah yang A? Di sini tertuliskan datang tepat waktu. Nah, tapi kesepakatan mengatakan kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, kira-kira yang memiliki nilai-nilai kebajikan itu yang mana? Datang tepat waktu, mengucapkan salam, ataukah guru dan murid saling menyayangi? Nilai universalnya yang mana Bapak Ibu? Kira-kira? Yang datang tepat waktu atau yang saling menyayangi? Silahkan Bapak Ibu bisa memberikan ini idenya. Monggo. Yang datang tepat waktu dan mengucapkan salam, Bu Yus. Datang tepat waktu mengucapkan salam, itu kesepakatan ya. Kalau misalnya ya, kalau kami guru dan murid datang tepat waktu mengucapkan salam, apakah kita bersepakat dengan murid seperti itu atau itu aturan sekolah? Bagaimana? Apakah itu peraturannya dibuat bersama murid ataukah itu peraturan dibuat oleh sekolah? Tadi ciri-cirinya bahwa kesepakatan itu adalah aturan yang dibuat bersama murid dan guru, tidak satu arah ya. Nah, mungkin kita bisa renungkan kembali kalimat itu juga ya. Terus menjaga kebersihan sekolah ataukah kami murid sangat semangat untuk belajar, kira-kira yang ya. Nah, itu tadi saya arahkan supaya kita juga belajar untuk bisa membuat suatu kesepakatan itu sesuai dengan apa yang kita sepakati dengan murid. Jadi tidak satu arah sebagai bentuk kita memberikan perintah atau memberikan aturan, tapi kesepakatan lebih kepada bentuk murid kita ajak berbicara, apakah kamu setuju kita melakukan ini? Jadi tapi usul itu bukan dari diri guru ya, bukan dari diri sekolah, tapi usul sebaiknya bisa diusulkan oleh anak itu sendiri. Jadi kesepakatan bisa dilanjutkan di sana. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, ini ada beberapa contoh. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya, itu termasuk keyakinan apa kesepakatan. Dilarang mengganggu orang lain, menghadiri di sekolah 15 menit. Nah, ini adalah contoh-contoh. Kita lihat jawabannya. Selalu mengembalikan buku. Ada nilai keyakinan tanggung jawab. Berarti ada aturan mengembalikan buku pada tempatnya. Jadi nanti peraturan kelasnya mengembalikan buku pada tempatnya. Karena apa? Kalau anak sudah baca ya dia mengembalikan ke tempatnya. Maka itu melatih tanggung jawab anak. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, kira-kira keyakinan apa yang muncul di sana? Kita harus menghormati teman lain. Nah, makanya kita ada kesepakatan tidak boleh mengganggu teman. Karena apa? Kita harus menghargai, menghormati orang lain. Itu kesepakatannya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini kita bentuk dalam bentuk untuk keselamatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ya, itu tadi bentuk-bentuk keyakinan yang bisa kita munculkan di dalam kelas-kelas kita. Ini tidak usah. Kita masuk ke tahap yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini adalah suatu bentuk di mana proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada dimaksud dengan segitiga restitusi karena ada 3 tahapan. Yang pertama
menstabilkan identitas, yang ini. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi ya, menanyakan keyakinan. Misalnya Bapak Ibu sudah membuat suatu keyakinan kelas yang disetujui bersama, maka kalau terjadi sesuatu pelanggaran atau terjadi sesuatu pertengkaran dalam diri anak atau dengan temannya, terjadi suatu perebutan mainan dan sebagainya, maka anak kita ingatkan tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Nah, itu tadi bisa, kalau misalnya tidak berebut mainan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya harus berbagi begitu. Jadi anak kita pahamkan dengan rasa tanggung jawabnya, kita pahamkan dengan rasa bagaimana dia menghormati teman, menghormati orang lain, bagaimana dia bisa bekerja sama dengan orang lain melalui keyakinan kelas yang kita buat bersama murid ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk tiga restitusinya. Bagaimana menstabilkan identitas? Maksudnya adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Contoh, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Misalnya kita katakan bahwa oh, anak itu bersalah, tapi kita menyampaikan menstabilkan identitas dengan perkataan, oh ya sudah, berbuat salah itu sesuatu yang umum, sesuatu yang biasa. Semua manusia pasti melakukan kesalahan, katakanlah begitu. Kemudian bagaimana cara kita menyelesaikannya, itu yang terpenting di dalam kita berdialog dengan anak, cara menyelesaikan masalah. Misalnya Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi permasalahan, bagaimana dan mengapa kamu melakukan seperti itu. Nah, kita tanyakan mengapa, karena apa? Kita ingin kebutuhan apa yang harus dipenuhi dalam diri anak tersebut. Kenapa dia melakukan pelanggaran, kenapa dia memukul teman, kenapa dia tidak menghormati teman. Nah, itu kita ingin tahu alasannya. Itu tadi menyangkut 5 kebutuhan dasar daripada manusia. Setelah menstabilkan, kita melakukan validasi tindakan. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan suatu kebutuhan tertentu. Kita hubungkan juga dengan tadi ya perilaku. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukan, katakan seperti itu ya. Kita mungkin berbicara dengan anak yang lebih besar. Kemudian kita tanyakan lagi, apa yang patut kamu seharusnya kamu lakukan jika itu menurut kamu bersalah. Kita tanyakan lagi, yang baik yang dilakukan yang bagaimana. Misalnya dia memukul teman, itu katakanlah dia mengatakan salah. Nah, yang baik yang bagaimana? Yang baik itu seperti apa? Nah, itu kita tanyakan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa berpikir dan mengevaluasi tindakannya sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, setelah seperti itu kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, kemudian kita menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini adalah merupakan posisi kontrol yang dari prinsip 5 posisi kontrol. Keyakinan ini merupakan kita masuk di ranah restitusinya, bagaimana kita menjadi manajer dalam posisi kontrol kepada murid. Apa yang dilakukan oleh guru? Guru berkata, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga, atau mungkin dalam keluarga, keyakinan apa yang kita yakini, kita tahu nilai-nilai apa yang kita bangun dalam diri anak, kita tanyakan. Nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati di kelas itu tadi, tidak boleh mengganggu, menghormati teman, sayang teman, dan lain sebagainya. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang kita munculkan di dalam kesepakatan kelas. Lalu, terus kemudian bayangkan tentang kelas yang ideal. Nah, ini kita perlu membayangkan kelas yang ideal supaya kita membentuk kelas kita kondusif. Jadi guru tidak perlu berteriak-teriak lagi untuk melerai ataupun untuk mengkondisikan perilaku anak ya. Kita ajak anak untuk berbicara, berdialog. Nah, untuk kelas yang kecil katakanlah seperti PAUD, usia 3 sampai 4 tahun, mungkin dialognya memang kita sesuaikan dengan usia mereka. Ya, kita ajak berbicara tapi menurut pemahaman mereka. Kalaupun memang saat itu belum dipahami anak, itu wajar karena anak masih belum kognitifnya masih sedang bertumbuh, katakanlah seperti itu. Tapi paling tidak kita jangan jemu-jemu
untuk mengulang, dan mengulang supaya anak bisa memahami apa yang kita inginkan, perbuatan baik apa yang harus dia lakukan. Dengan cara melempar dia harus memperbaiki kesalahannya dan sebagainya. Kita jangan jemu-jemu seperti itu ya, karena tindakan-tindakan anak ini memang tindakan yang berulang karena mereka merupakan tindakan kebutuhan eksplorasi daripada anak-anak itu sendiri. Nah, kita harus menata perilaku mereka. Jadi luar biasa tugas Bapak Ibu sebagai guru PAUD, apalagi di kelas kecil itu mengkondisikan suatu bentuk perilaku daripada anak-anak, bentuk emosional daripada anak-anak itu tidaklah mudah. Jadi Bapak Ibu harus banyak-banyak untuk menggali ilmu, belajar dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi bagaimana Bapak Ibu bisa mengatasi perilaku anak secara psikologis sesuai usianya. Nah, ini sudah saya sampaikan. Nah, sekarang silahkan melihat untuk segitiga restitusi saya maksudkan. Bapak Ibu, silahkan Salam sambil dan mengisi bahagia Ibu umpan dan balik Bapak ya, guru kita akan hebat. menyelesaikan Pada video kali sesi ini kita akan pertemuan kita hari membahas ini. tentang Silakan salah sambil satu mengisi program disiplin umpan balik. positif Sudah saya yang kirimkan linknya diterapkan di di chat lingkungan box. sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya, tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai.
Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1.
Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini adalah sesi terakhir, yaitu menuliskan refleksi. Sudah ada di kolom chat linknya. Apakah sudah semuanya mengakses? Mohon konfirmasi Bapak Ibu, apakah sudah mengakses? Sudah tahu nggih? Ya, baik, terima kasih. Saya tunggu untuk bisa seluruhnya dapat mengisi refleksi ini ada di dalam link tersebut. Sedikit lagi. Nah, sebagai sesi penutup sudah selesai. Kita mau foto bersama. Mohon izin untuk bisa dibuka kameranya Bapak Ibu. Terima kasih sekali sudah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini, kita belajar hari ini bisa menjadi penguatan posisi Bapak Ibu sebagai guru dan kepala sekolah. Luar biasa, semoga bermanfaat bagi kelangsungan pembelajaran Bapak Ibu pada murid-murid di sekolah. Silakan buka kamera, saya akan foto. Gayanya gimana nih? Oh, gini aja, segitiga restitusi. Silakan buat segitiga. Ya, segitiga ya. Oke. Senyum ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kirimkan dulu. Yes. Saya akan bagikan ke kelompok-kelompok ya, ada yang ini. Baik, dengan berakhirnya video tadi dan juga pengisian daripada link umpan balik, saya berharap Bapak Ibu memiliki tekad yang luar biasa ya untuk belajar dan juga untuk melanjutkan transformasi pendidikan di Indonesia ini, terutama di daerah Gunung Anyar. Semoga semakin sukses dengan adanya Bapak Ibu semuanya sebagai guru-guru hebat yang membawa anak-anak menjadi anak-anak hebat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata dan ucap dalam saya menyampaikan materi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Eva. Terima kasih. Terima kasih Bu Yus atas ilmunya. Terima kasih semua.